Oke, halo, nama saya Silvanus Prima. Saya umur 34 tahun. Saya bekerja di salah satu properti company di Jakarta. Dulu pertama kali saya kenal Kak Rich itu di kampus sih, karena kebetulan sekampus dulu di ITB. Saya masih kuliah, Kak Rich udah lulus. Sempat ketemu, terus tahu Kak Rich juga karena dulu dia ini ya macan sayembara pada zaman itu gitu. Namanya sering terdengar. Terus nah pas saya lulus mau cari kerja, saya udah bener-bener pengen banget kerja bareng Karits ini gitu, terinspirasi lah gitu dari waktu saya masih mahasiswa gitu. Terus ya udah saya apply, bener-bener eh, mudah banget waktu itu karena orangnya baru cuma 2 dulu di Dot, dulu namanya masih Dot ya. Terus ya udah saya benar-benar hari ini wisuda, besok saya email, terus minggu depannya udah suruh langsung kerja gitu. Ya udah gitu sih awalnya ketemu Karits. Ketemu langsungnya malah pas kerja, pas di Dot. Enggak sih. Saya kebetulan mungkin karena sayanya juga waktu itu masih ya baru lulus, masih idealis lah ya. Terus karena memang tujuan saya ada nyari pengalaman dan pengen masih belajar lagi arsitektur pada saat itu, ya saya nggak ngelihat mau tempatnya bagus kayak mau tempatnya garasi kayak dulu di garasi kan, nggak masalah sih. Tetap bisa kerja dan belajar. Terus Gitu. pas first impressionnya di ruang itu mas, di ruang garasi atau kampus itu? Dulu itu nggak garasi banget sih sebenarnya. Justru sebelum garasi, jadi uh, ruang tamu ya kali ya, atau kamar ya, di samping garasi. Nah, kalau tahu yang kantor Dot dulu, tapi sekarang udah berubah ya. Garasi itu kan pokoknya yang dari pagar lurus itu garasi. Nah, ini tuh ada ruangan di sebelah garasi persis, 4x4 doang kalau nggak salah ruangannya. Nah, kita kerja di situ 3 orang pertama kali, 3 orang di ruangan itu. Terus abis itu jadi ruang kerja selama setahun ya, nggak nyampe setahun sih, berapa bulan di situ gitu. Jadi bukan pas di garasinya. Nah, setelah beberapa bulan itu, karena banyak yang tim-tim lain yang masuk, akhirnya garasi itulah yang jadi extension area, extension working area gitu. Nah, akhirnya jadi ada sebagian yang di garasi, ada sebagian yang masih di ruangan itu. Terakhir saya kerja di Dot itu udah di garasi semua. Yang area kerja tadi dari ruangannya Kak Arit sama library. Oh berarti Gitu. yang bertiga itu awal-awal ya mas, boleh diceritain nggak mas itu siapa Iya. aja gitu? Yang awal-awal tuh bertiga, ada Wiwit. Kalau nggak salah Kak Arit tuh ngerekrut pertama kali tuh Wiwit. Wiwit itu teman seangkatan saya, ITB 2005 juga. Wiwit. Terus Lia dari UGM 2004. Terus baru saya. Nah, ya udah kita bertiga itu yang pertama kali tuh. 2 cewek, 1 cowok. Dulu itu ada namanya Dike, ITB 2002. Itu partnernya Karit sih. Dulu waktu kita masih di situ bertiga itu. Si Dike ini yang sering sama Karit ngerjain sayembara bareng. Makanya si Dike sempat bantu di situ juga. Jadi partnernya Kak Arit gitu. Berarti pas di awal-awal berempat berarti ya sama Kak Rich mas, itu workflow-nya gimana mas? Kayak Dulu workflow-nya, nah dulu itu seingat saya itu Kak Arit kan udah mulai ngajar di UPH ya. Jadi kalau nggak dia meeting segala macam. Jadi Kak Arit itu baru ada di kantor itu jam pulang kantor sebenarnya. Jadi sore-sore gitu dia baru nongol gitu. Dulu workflow-nya kita karena masih bertiga, jadi
kerasa banget berkolaborasi sih. Jadi misalnya ada satu project, ada satu klien, briefnya apa, programnya apa, biasanya Kak Aris kasih brief awal, terus kita bertiga itu explore gitu, study, denah, terus sketch, market. Jadi bertiga ini karena masih kecil ya timnya, jadi bertiga itu ngerjain project yang sama gitu loh. Serunya sih dulu di situ ya, karena bener-bener kayak kita tuh satu tim kerja bareng-bareng buat satu project. Nanti ada project baru lagi, lain lagi, ya kita bareng-bareng kayak gitu. Workflow-nya ya gitu. Jadi Kak Rich baru datang ke kantor sore gitu. Terus kita dari pagi sampai sorenya kan kita udah punya bahan untuk kita nanti discuss gitu ya. Jadi sorenya baru kita ketemu, makan bareng, biasanya makan malam bareng. Terus ya udah mulai kerja lagi sampai malam gitu. Seru sih. Seru sih. Karena timnya dikit, orangnya cuma 3, bayangin. Itu pas itu proyek apa Mas pertama yang dikerjakan di Broad? Aku inget banget proyek pertama dan terbangun waktu itu ya Bare Minimalis. Iya, itu 2011 atau 12 ya, completed-nya. Iya itu. Terus sama beberapa sayembara. Sayembara dulu sering banget sih, sayembara. Terus beberapa project developer juga, perumahan ya. Terus yang project rumah tinggal personal aku udah lupa nama-nama projectnya ya, tapi ada sih beberapa gitu. Pas itu pas apa ya, pas ngerjain tuh ini nggak Mas, aku jadi ngeblank. Oh, pas Masnya ngerjain project gitu kan baru fresh graduate gitu ya. Ada ngerasa perbedaan yang kontras gitu nggak, yang nggak didapat di kampus tapi di studio didapetin gitu? Oh, yang didapetin pas di sama Kak Rich ya, yang nggak didapetin di kampus ya. Apa ya? Mungkin lebih ke eksplorasi desain sih. Pas sama Kak Rich itu lebih kebuka apa namanya, reference kita, presiden yang ada gitu. Terus juga metode kerjanya kan juga Kak Rich kan dulu pernah di Foster, jadi itu jadi pelajaran banget gimana kita membuat. Saya ingat banget yang Kak Rich bawa dari Foster. Saya ada satu project, kita bikin partinya dulu, kayak core-nya dulu lah gitu. Kalau udah dapet itu, nemu itu, programming yang lain itu udah bisa mengikuti dengan enak gitu, dengan mudah gitu. Nah itu sih hal-hal yang kayak gitu yang mungkin di kampus nggak dapet ya. Kampus kan lebih teoritik ya, mungkin ada desain metode yang kita diajarin di kampus, cuman kan nggak real ya. Ini karena di kantor beneran, projectnya juga real project. Jadi ya seru aja, bener-bener bisa teamworknya dapet gitu. Kalau itu Mas ini kayak pembagian kerjanya gitu kan satu project dikerjain bareng-bareng gitu. Nah itu dulu gimana Mas? Dulu itu pembagian kerjaannya, percaya nggak yang render siapa? Kak Rich. Beneran. Jadi kita bertiga nggak ada yang bisa, nggak ada yang jago render lah. Paling mentok apa ya? V-Ray kali. Itu juga udah lupa gitu kan, nggak tahu caranya gimana. Nah, Kak Rich jago banget 3ds Max-nya. Jadi bosnya yang render. Iya, dulu Kak Rich biasanya touch up di akhir, final touch up. Yaitu render sama kalau aku dulu bagian yang bikin masking-nya ya kali ya, 3D-nya, SketchUp-nya. Si Wiwit itu dia denah program ruang tuh dari Wiwit tuh biasanya. Kan bertiga ya, Wiwit, Lia, saya. Wiwit yang denah, yang layouting. Terus nanti dia bagi tuh. Aku dapat yang bikin masking 3D-nya, si Lia bikin yang tampak potongan. Yang nggak enak deh. Ya ribet-ribet. Sorry Lia. Terus
Nah biasanya kalau sayembara itu Kak Aris biasanya juga bantu pas di ini di layouting apa namanya? Apa? Submissionnya itu loh. Panel-panel ya. Tapi kalau untuk yang apa project-project yang reguler, ini tuh Kak Aris yang render. Bagus lagi, keren lagi renderannya. Gitu. Aku pengen ketawa lepas tapi ditahan takut suaranya. Kan bisa diedit ntar ketawa aja. Terus sama ini Mas, berarti kan kayak sibuk banget ya, ada ngerjain project juga, terus ikut sayembara juga. Itu ukuran ruangnya, terus kayak suasana ruangnya gitu ngaruh nggak Mas? Kan Iya sih kecil banget. Tapi entah kenapa ya dulu kita fun-fun aja tuh nggak yang merasa terkungkung gitu. Mungkin banyak mainnya juga sih dulu. Bener-bener Kak Aris juga ikutan main kayak apalah gitu. Yang dulu yang seru. Kita dulu sering bikin video-video gitu jauh sebelum 2011 kayaknya YouTube belum terlalu ini ya. Itu kayak kita bikin video-video gini. Kayak kita lagi meeting. Biar seru bikin yang beda dong. Meeting pakai bahasa Jawa. Kan nggak semua orang bisa bahasa Jawa ya. Aku kebetulan orang Jawa jadi yang nggak bisa bahasa Jawa dipaksa untuk ngomong bahasa Jawa. Jadi hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang fun gitu yang membuat kita nggak ngerasa di ruangan sesempit itu tuh kerjanya nggak enak gitu. Jadi kerjanya tetap fun. Gitu. terus kalau apa ya, kan orangnya di kamar orang tuanya yang kecil, yang dia membesar ke garasinya gitu, Mas ada di proses itu nggak? Ada. Jadi yang latar belakangnya gitu? Iya, jadi sebelum garasinya kepake buat ruang kerja kan, ya tadi di ruangan kecil tadi kan, itu masih bertiga. Nah terus datang lagi teman kita 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah itu kan ruangannya perlu ditambah kan. Sorry, di ruangan yang kecil tadi itu berarti sampai 4 orang ya kalau nggak salah. Iya, 4 orang. Tadi 3, terus ada satu lagi teman kita, Owi, jadi 4 orang. Terus karena nambah orangnya jadi lebih banyak, jadi saya sempat ngalamin tuh proses si garasinya itu di renov ya, gitu. Dulu juga masih separuh garasi. Jadi satu mobil masih kan garasinya muat 2 ya kalau nggak salah. Yang di dalam itu yang dijadiin kantor. Oh, jadi masih dibagi ya? Masih bagi. Masih berfungsi garasi sama kantor gitu. Menarik sih. Menarik, masih garasi. Jadi kalau sekarang kan garasi yang jadi kantor. Sekarang udah enggak. Jadi bukan garasi yang jadi kantor. Bener-bener kita itu masih di depan kita mobil. Terus ini kita kerja. Ya ada partisinya sih. Gitu. Nah itu gimana Mas? Boleh diceritain nggak kayak partisinya gitu-gitu, kayak apa ya? Mungkin kan kalau masih kayak yang kata Mas tadi dia masih semangat gitu kan, apakah sampai ke mendesain ruangan sendiri? Iya dulu sempet kita ya gitu. Kak Aris senengnya jadi mengajak kita untuk semuanya itu kontribut gitulah. Semua itu berkolaborasi gitu untuk proyek apapun ya. Even kantor sendiri juga kita rame-rame keroyokan gitu ngerjainnya gitu. Jadi sempet sih. Nah pas banyak orang itu udah mulai kerasa gak Mas, kayak kan saya lihat kalau di fotonya tuh ya, jadi foto dulu gitu kayak nyesek gitu, tapi kerasa enggak gitu. Nah itu gimana Mas? Ruangannya maksudnya? Iya, ruangannya. Oh, apa ya dulu ya? Apa sampai ada ruang yang dipakai buat gantian gitu, saking mungkin banyak orang atau banyak orang. Oh, dulu pas saya pokoknya terakhir saya kerja itu tuh berapa orang? 1, 2, 3, 4. Mungkin 6 orangan ya. Itu masih di garasi yang separuh. Enggak terasa sempit tuh. Mungkin karena ceilingnya tinggi ya. Dulu ya kayak gini lah, dua deret gini. Ada punggung-punggungan gitu. Garasinya juga ya dari sini ke sini lah. Mungkin karena ceilingnya tinggi kali ya. Jadi nggak terlalu sempit juga. Terus itu ruangnya sering diubah-ubah nggak Mas? Misal
sekarang meja kerja di sini, besok sebelah sini dan sebagainya gitu. Oh iya, dulu pernah udah mulai ada perubahan fungsi tuh. Jadi tadi kan pertama di ruangan kecil, habis itu pindah ke separuh garasi, habis itu mulai seluruh garasi, tapi separuhnya lagi itu belum ruang kerja. Jadi ruang kerja masih yang di dalam nih, terus ada partisi. Nah ini buat area main lah, area bermain. Di situ ada meja pingpong dulu di separuh yang. Jadi mobil udah nggak bisa masuk garasi sama sekali. Gitu. Nah itu ada perubahan tuh di situ. Cuman ruang kerja, meja masih tetap di dalam, sama sebagian di yang ruang kecil pertama itu. Tuh. Itu biasanya bola pingpongnya dipakai Mas olahraga Banget. gitu. Banget, kita sering banget olahraga dulu. Kalau nggak pingpong, badminton tuh kayak rutin banget tiap minggu di Kedoya. Itu tuh ya program rutin gitu. Kak Aris ikutan juga. Terus kalau apa ya, dari segi mengapresiasi kali ya, Kak itu biasanya mengapresiasi tim itu dalam hal apa gitu. Soalnya saya lihat di foto-fotonya itu kadang ulang tahun dirayain terus Iya. gitu. Iya. Oh iya, dulu kita setiap siapa yang ulang tahun selalu celebrate bareng sih. Kak Aris yang menginisiasi biar selalu ada dokumentasi gitu. Jadi setiap ada yang ulang tahun, setiap ada yang jadian gitu ya. Setiap ada yang pokoknya ada apa hal-hal yang perlu diselebrate tuh Kak Aris ini banget kayak semangat banget gitu buat kita makan apa, minum. Oh, dulu sering ini boleh gak ya? Boleh. Kak Aris tuh suka nyetok gitu minuman. Ya, itu biasanya kalau lagi ada ulang tahun atau apa, atau kita menang sayembara atau apalah itu selalu buka botol. Gitu semua. Ya gitulah bos kita dulu. Pantes ruangan Kak Aris, yang perubahan ruang Kak Aris tuh ada yang sampai ada botol-botol. Iya itu. Makanya seru banget dulu di dot dulu seru banget. Gitu. Di sini itu. Jadi dari itu ya Mas itu apresiasi. Iya. Terus mana sih aku nyampe mana sih? Oh, pas di awal-awal tuh Mas kan orangnya masih dikit, terus kayak ya terhitungnya masih biro kecil gitu. Terus itu Mas sempet paham nggak kayak cara-cara untuk meyakinkan klien gitu dulu? Mungkin klien agak-agak trust atau gimana gitu di awal-awal kerja gitu. Iya. Dulu mungkin karena masih awal ya, jadi kita belum ada kesempatan buat ketemu klien ya kali ya. Jadi Kak Aris sih dulu yang selalu ketemu. Iya, kita di studio. Kita di studio, Kak Aris yang mondar-mandir gitu. Mungkin fasenya ya dulu kan kita yang harus nyari klien ya, jemput bola gitu. Jadi Kak Aris yang maju. Terus apa ya yang membuat Mas sama teman-teman tuh senang gitu Mas gabung di DOT tuh dulu apa Mas? Karena nggak kayak di kantor ya, kayak seru-seruan main-main sih beneran, tapi kerja gitu. Terus ya gitu karena lingkungannya teman-teman, kebetulan dulu kebanyakan anak-anak masih anak ITB, jadi udah kenal dari zaman masih kuliah kan gitu. Jadi berasanya kayak main-main tapi kerja ya. Terus juga kompak, kita bener-bener dulu kerja cepet banget. Udah tahu siapa harus ngerjain apa gitu. Kalau misalnya lagi ada project deadline gitu ya. Ya, jadi walaupun main-main tapi kompak juga buat kerja gitu. Kalau Mas merasanya saat itu tuh apa ya kayak sejauh apa gitu bisa bereksplorasi pas gabung di DOT? Kak Aris ngasih kebebasan sih. Tapi kan kita selalu brainstorming bareng, jadi masing-masing idenya apa, terus ya itu tadi yang saya bilang kolaborasi lebih ke, jadi kayak nggak ada
apa ya, ngebagi saya cuman apa aja, terus Wiwit cuman apa aja gitu loh. Kalau eksplorasi sih benar-benar sebebas-bebasnya gitu Terus pas dulu. apa ya, ngerasa bangga nggak sih Mas pas awal-awal itu, atau kayak pengen ngajak temennya gabung di sini juga? Saya sih bangga banget ya dulu ya. Soalnya, nah setelah bertiga orang itu, eh, adik-adik kelas tuh ikutan juga semua, beneran. Jadi si Dot itu tuh terkenal banget dulu di ITB karena kayak banyak yang udah lulus tuh pengen ke situ gitu loh. Iya beneran. Kayak 2006 tuh lebih banyak dulu dari angkatan saya, terus 2007, 2008 gitu. Kayak apa, turun temurun gitu yang masuk ke Dot tuh kayak gitu. Sampai sekarang juga ya turun-temurun. Iya kan ya. Tapi sekarang kan lebih heterogen ya, lebih banyak nggak cuman ITB doang gitu kan. Jadi Ya. lebih Dan banyak kayak lagi. bawa masa juga sih. Membawa masa kan? Iya. Iya. Oh gitu. Ada 7 orang kan. Dulu ya ITB, terus UPH juga banyak dulu, Untar. Petra juga dulu ada yang bawa rombongan juga. Gitu. Terus kalau apa ya, apa menurut Mas pelajaran yang paling bisa diambil gitu dari Didot dulu, terus yang kayak mungkin ngaruh gitu ke pekerjaan yang sekarang atau ke Oh. kehidupannya gitu? Apa ya? Pekerjaan saya sekarang kan jauh berbeda ya. Saya nggak mendesain lah, bisa dibilang begitu gitu sekarang. Jadi waktu di Dot itu benar-benar passion, terus apa namanya, spirit, terus metode mendesain, apalagi ya, semua saya dapat sih di waktu di Dot yang saya nggak dapat di kampus sebelumnya. Nah itu saya dapat. Jadi makanya saya benar-benar sama sekali nggak tertekan gitu loh dulu di Dot. Jadi karena passionate ya, kalau kita kerjanya sesuai passion kan kayak nggak berasa ini kan, under pressure gitu kan, nggak berasa stres gitu loh. Nah itu yang saya dapat. Jadi yang saya bawa ya itu spirit itu tadi untuk di dunia kerja yang sekarang gitu. Sekarang karena dunia berbeda, ya paling nggak inilah, bangga lah dulu sempet di Dot gitu. Mantap. Terus kalau apa ya, ada kejadian atau kenangan yang berkesan gitu nggak Mas, mungkin sama project atau sama teman-temannya gitu? Ada di kayaknya di bulan-bulan atau minggu saya udah mau resign itu tuh, saya bikin sketch karikatur gitu di tembok garasi itu. Ada fotonya nggak ya? Iya, jadi itu tembok tadi warna putih, terus kita cat hitam gitu kan. Dicat hitam, terus Karit tuh lagi-lagi ngide. Ya dulu saya hobi sih emang bikin karikatur gitu. Terus, Sil, kamu gambarin lah muka kita semua di satu bidang tembok ini, satu bidang dinding ini. Pakai spidol warna putih karena dindingnya warna hitam kan gitu. Ya udah itu berkesan banget soalnya kalau nggak salah saya tuh janji ke Aris misalnya minggu depan gitu ya, hari Sabtu, Kak ini nanti minggu depan jadi ya gitu. Terus ya biasalah Aris kayak ngaret gitu. Nggak dikerjain, bener-bener sampai H-1 itu saya baru bisa sempet ngerjain, sampai nginep sampai pagi. Jadi bener-bener Kak Aris bahkan nggak ngelihat saya ngegambar, yang ngelihat pas awal-awal gitu ya, sorenya gitu. Terus saya nggak tidur karena udah janji besoknya harus selesai. Benar-benar itu berapa orang yang saya gambar ya? Itu sampai subuhnya saya nggak tidur, sampai ketiduran di kantor. Tapi udah kelar semua. Itu berkesan sih. Terus nggak lama saya resign. Jadi benar-benar kayak itu hal terakhir yang saya bisa kasih gitu di Dot. Mungkin bisa jadi memori gitu loh, bagian dari perjalanan Dot gitu.
Itu jadi the best picking sih ya sekarang ya. Oh ya, Mas? Putih-putihnya. Oh gitu? Masih, Mas. Iya, Itu nggak tahu sekarang masih nggak ya itu gambarnya masih ya? Kalau gambarnya nggak tahu. Yang ruangan sekarang ya. Oh Itu kita tahu dari fotonya, terus Kak Ari cerita gitu kan. iya itu sih, itu berkesan banget, nggak tidur ngerjain itu. Oh iya, project menghias ruang sendiri. Iya, iya. Banyak sih yang berkesan, hampir banyak sih menit yang tadi keinget itu. Berarti pas apa ya istilahnya itu, Mas keburu nggak pas studionya kan sempat mau tutup ya, waktu Kak Ari sebelum kerja itu Mas ada di momen itu nggak, atau udah Yang mana? selesai? Yang sempat ditutup sementara gitu. Oh nggak ngalamin sih. Iya. Terus kalau yang membuat pengen resign itu apa Mas pada saat itu? Oh iya, dulu kan, nah Kak Aris itu memang support kita, terserah kamu mau, mimpi kamu apa, kejarlah mimpi kamu gitu, intinya gitu. Jadi Dot itu kayak tempat singgah pertama untuk kita loncat ke mimpi kita berikutnya. Nah dulu saya memang bermimpi untuk ke Singapura sih, untuk apa namanya, kerja jadi arsitek di sana gitu. Ya walaupun nggak kesampaian, tapi itu momen yang saya jadi alasan buat resign waktu itu. Karena teman-teman yang di Dot dulu itu juga rata-rata alasannya sama sih, kita mau loncat gitu. Gitu. Nah, Sekarang gimana Mas cerita teman-teman, tahu nggak pada di mana gitu? yang dulu di Dot, yang sampai terakhir saya kerja di Dot ya, kayaknya cuman saya, Imal, Lia yang nggak keluar negeri sih. Yang lainnya ada yang kerja, ada yang S2, sampai udah pada balik lagi sini. Masih keep kontak kok sama teman-teman yang dulu. Berarti Mas apa ya, ngerasa influence apa ya, pengaruh kali ya? Iya. Di Dot sebagai awal gitu ya, itu Iya. gimana Mas ngerasa? Sering gitu atau bisa aja tuh? Ya itu, tadi kan awal mula saya pengen masuk Dot itu kan juga karena terinspirasi sama Kak Aritsnya. Jadi memang idola saya waktu itu Kak Arits gitu, mengidolakan. Nah terus tahu sepak terjang beliau, bagaimana beliau berarsitektur gitu ya. Itu sangat menginspirasi banget, termasuk saya pengen loncat ke apa, mengejar mimpi di luar gitu kan. Jadi ya terinspirasi sekali gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Blank. Iya bener kok, ini seberapa menginfluence. Oh iya, seberapa influence itu, iya. Gitu. Terus juga teman-teman pada saat itu juga kan rata-rata kita kayak punya mimpi yang sama gitu loh. Kayak dari sini kita kejar mimpi kita gitu. Keluar. Ya apesnya saya nggak terwujud ya pada saat itu. Jadi ya udah. Jadi tetap di Indo. Ini Mas mungkin bisa diceritain lebih jauh nggak Mas tentang apa ya, dinamika perubahan ruang gitu? Itu menarik banget sih. Iya. Emang dinamis sekali sih dulu Dot itu, kayak sering banget berubah gitu. Mungkin hitungan tiap bulan kayaknya ada yang berubah fungsi ruangnya gitu. Dulu saya ingat ada meja dibalik terus ditempel di ceiling. Buat apa gitu, tapi kayak jadi satu yang aksen buat si ruangan itu. Ya mungkin sebulan 2 bulan sekali lah kita pasti ada perubahan fungsi ruang lah. Either kita mejanya pindah atau mejanya kita jadi apa gitu. Itu biasanya dipengaruhi apa sih Mas? Apa dari mood Kak Arisnya atau kan emang kebutuhan untuk berubah gitu? Nggak ada sih, kayak Karisnya aja yang pengen bereksplor sedinamis itu. Terus ya mungkin kalau kebutuhan ya tadi ya salah satunya yang karena harus menampung lebih banyak orang gitu. Sisanya ya
fun-fun aja, seru-seru gitu. Berarti walaupun berubah-berubah itu nggak ada distraksi. Enggak, tetap kita kalau kerja ya kerja, fokus gitu. Terus sisanya main-main juga masih tetap jalan. Waduh, itu terjadi. Iya. Ada ini nggak mas apa ya spot-spot favorit gitu mungkin soalnya dulu kan kalau nggak salah kayak ada pohon mangga itu loh yang rindang. Oh iya, ingat. Dulu ada pohon mangga, terus Karits bikin ini apa? Tree house ya? Bukan tree house sih, kayak cuma dikasih platform gitu, dikasih kayak decking kayu gitu ya, di pohon mangga itu, jadi kita bisa manjat-manjat, naik-naik, gitu. Iya, itu ada, ingat. Seru banget ya ada pingpong. Iya, dulu karena areanya kan kalau sekarang kan gede banget ya, jadi banyak spot yang bisa dipakai buat apa gitu ya. Kalau dulu kan bener-bener cuman si ruangan itu, garasi sama ya itu pohon mangga di depan. Soalnya kan dulu masih gabung sama rumah orang tuanya Karits kan, jadi cuman areanya terbatas banget yang kita bisa explore. Terus, itu rem buat parkir mobil yang di depan garasi itu. Sama ada dinding yang bisa kita sketch, siapa aja bisa sketch di situ, dinding luar. Yang ada sketch skyline building di dunia. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Itu, yaudah itu area-area itu aja yang kita pakai gitu. Kalau yang area yang mas apa sih yang mas gambar itu kan kalau nggak salah ada meja permen gitu ya mas. Iya. Nah itu apa mas fungsinya waktu itu kepake nggak gitu? Apa ya dulu itu dia yang di dinding kan? Ya buat makan permen, buat naruh permen. Nggak ada sih, nggak ada fungsinya, cuman karena itu box udah lama di situ ya, itu nggak tahu dulu fungsinya kayaknya nggak buat permen deh. Jadi itu saya pakai buat ini kan, buat apa namanya, nge-sketch seakan-akan ada orang duduk di kotakan itu gitu. Fungsinya dulu apa ya? Kurang tahu juga sih. Iya. Sama ada contoh-contoh lain nggak mas kayak ruang yang mungkin aneh gitu ya yang dibuat kayaknya sempat ada tangga melayang juga lah kayak gitu-gitu. Tangga melayang ya? Apa? Saya kayaknya udah nggak di situ deh. Berarti berapa lama berarti mas hitungannya gabung di DOT? Tahun. Jadi saya dulu kan masuknya April 2010. Terus saya resign tuh Juni 2011-nya. Dulu kan DOT sempat gabung Urbane ya. Cuman bentar tapi. Jadi 2011 kita cabut lagi dari Urbane. Kayaknya hitungannya dari 2011 itu deh, udah mulai DOT itu fokus gitu. Jadi ya 1 tahun lewat lah, 1 tahun setengah kali ya, nggak nyampe sih, ya. Mungkin mereka akan berhenti adalah sana tapi jadi gabung sama Urbane. Oh maksudnya yang itu? Oh iya kita gabung sama Urbane. Itu tuh masih yang 3 orang tadi, belum yang rame-rame, belum yang garasi aja. Ya itu masih di tahun 2010 sih. Jadi Karits dapat tawaran dari Pak Emil, Ridwan Kamil untuk setahu saya jadi desain directornya Urbane waktu itu ya. Jadi kita gabung bersama Urbane. Jadi kita jadi Urbane lah. 3 orang itu juga Karits ajak gitu. Tapi kantornya bukan yang di Bandung, kantornya yang di Jakarta, di Mampang. Gitu. Cuman kita tiap minggu kita ke Bandung buat, dulu masih Pak Emil kan masih pegang gitu kan. Masih buat meeting mingguan kita masih ke Bandung gitu. Nah itu tapi nggak lama kok itu. Terus akhir 2010 ya Karits mutusin buat mau pengen cabut aja dari Urbane, terus kita bertiga juga ngikut Karits gitu. Ya udah Kak, kita bareng sendiri aja lah gitu. Kita fokus ke DOT aja. Ya udah balik lagi bareng-bareng ke garasi lagi. Nah pada saat itu udah mulai banyak tim yang mau masuk, makanya garasi diperluas
awal 2011 berarti udah. Nah, ketemu berarti itu ya. Mungkin itu ya. Oh, Berhenti kan dari pas belajar ini, oh ternyata paling sempet Kak Aris bolak-balik Bandung Jakarta. iya, Kak Aris bolak-balik Bandung Jakarta tiap minggu. Tiap Senin tuh aku ingat. Terus kalau kayak terus sering lembur-lembur gitu nggak Mas dulu dan tim? Oh iya, tentu saja. Ya, ya itu tadi karena kan Kak Aris baru onnya tuh di kantor tuh kan sore gitu. Jadi ya tiap hari ya jam 10, jam 11 lah gitu baru pulang. Terus karena kita semua anak kos ya, dapat makan di kantor ya why not gitu, kita makan aja di kantor gitu kan. Jadi habis makan baru kerja lagi terus pulang. Iya, berarti emang pulangnya ya. Iya. Emang udah kayak kekeluargaan. Dari keluargaan. Terus masuk kantornya juga kan nggak pagi kan. Masuk kantornya jam 10, jam 11 juga. Jadi gitu. Terus ada yang cerita lagi nggak Kak? Yang mungkin udah sih. Ini udah sih Mas, sama ini sih mungkin pesan-pesan mungkin buat anak-anak yang gabung di RAW sekarang gitu Mas. Apa ya? Ya nggak inilah apa. Ini Diulangin kayak pesannya. Oke. Pesen saya buat anak-anak RAW ya yang sekarang ya. Apa ya? Carilah dan belajarlah sebanyak mungkin apa yang kamu bisa dapat di RAW gitu, karena si bos kamu ini the best boss in the world sih kalau saya bisa bilang. Soalnya Kak Aris ini bener-bener apa ya, jenius lah. Banyak yang bisa kamu pelajarin dari beliau gitu. Jadi jangan sia-siain pengalaman yang kamu dapat di RAW gitu. Belajar sebanyak mungkin, terus seru-seruan sebanyak mungkin karena Kak Aris juga orangnya seru banget. Main bareng, seru-seruan bareng, minum bareng. Terus belajarnya juga pasti dapatnya banyak banget. Jadi jangan sia-siain lah di RAW ini. Kayak udah kayak kalau di zaman saya dulu tuh ini tuh kayak udah batu loncatan gitu loh buat kita melangkah lebih jauh, lebih tinggi lagi untuk mengejar mimpi gitu. Jadi benar-benar batu pijakan awal yang terbaik gitu. Terus sama ini satu lagi lupa aku, sama ini Mas, mungkin momen personal ya, kayak mungkin hubungan sama temen gitu, ada nggak sih yang kayak bikin mungkin sedih, mungkin pas perpisahan atau pas yang ada yang mau datang, atau Iya. ya momen haru mungkin ya, haru gitu. Apa ya? Ya terharu kalau ada yang udah mencabut dari ini kan. Cuman karena kita selalu celebrate-nya itu seru-seruan, jadi nggak ngerasa yang sedih banget gitu. Soalnya ya hal itu kan pasti akan terjadi ya, people come and go gitu. Nah, kita juga tahu dia kemana gitu. Kita juga support orang yang mau melangkah lebih lagi untuk kejar mimpi dia gitu kan. Nggak yang haru-haru amat sih. Orang kita yang minum mabok. Jadi ya fun, jadi yang ada fun gitu, seru-seruan. Berarti Gitu. di luar masih deket Mas yang dulu-dulu sampai sekarang? Ya beberapa dulu karena kebanyakan dari mereka kan keluar negeri ya, jadi memang kita lost, jadi nggak ketemu selama berapa tahun gitu. Ini kayak baru 2-3 tahun terakhir mereka baru pada balik for good ke Indo, jadi baru ketemu lagi gitu. Jadi banyak yang nggak ketemu ya, mungkin dari tahun 2011, 10 tahun nggak ketemu. Tapi kayaknya kalau ketemu lagi bakal tetap deket ya, karena Iya, soalnya bakal tetap deket, bener, karena banyak momen-momen yang kita bisa share kan gitu ya. Kayak inilah, kayak sekarang saya bisa share banyak gitu juga karena banyak memori. Sama Kak Arisnya sendiri juga banyak yang kita bisa ini share gitu. Begitulah. udah sih, udah. Udah. Thanks. Oke, bungkus. Bungkus.